Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau masih izinkan kami boleh ada di misbah doa, memuji menyembah Engkau, bahkan terus Tuhan mencari hadirat-Mu, mencari kehendak-Mu, bahkan lewat kebenaran firman-Mu Engkau menuntun setiap kami, urapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan Roh Kudus-Mu, menyertai setiap kami, membuka pikiran kami, dan membuat kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Kita bersyukur ya Tuhan selalu memelihara, menyertai kita, bahkan menopang kita di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang masuk. Shalom Ibu Debbie, saya Ibu Jenny Bu dari Surabaya. Saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur sejak awal pandemi tahun 2020. Wah, ini jemaat mula-mula ya. Saya ingin bersaksi bagaimana mami saya yang sudah berusia 86 tahun ketika itu sakit dan sampai masuk ke rumah sakit. Ketika pulang dari rumah sakit, kondisi mami belum membaik, masih tidak bisa jalan dan hanya berbaring di tempat tidur saja, serta saturasi oksigennya masih di bawah 90. Jadi walaupun sudah di rumah, mami terus menggunakan tabung oksigen. Jujur Bu, sebagai anak saya sedih sekali melihat kondisi mami saya yang biasanya bisa memasak dan lain-lain, sekarang nggak bisa apa-apa. Lalu saya teringat saat itu Ibu Debbie pernah bersaksi ketika ibu sakit, ibu mengangkat perjamuan kudus. Dan segera saya melakukan hal itu sambil saya mengangkat perjamuan kudus. Saya dan mami saya berdoa minta jamahan Tuhan. Meminta kesembuhan dari Tuhan bagi mami saya. Dan puji Tuhan Bu, setelah kami berdoa dengan iman, kami makan dan minum perjamuan kudus. Keesokan harinya saturasi oksigen mami saya menjadi normal kembali. Wow. Dan sehingga mami saya tidak membutuhkan tabung oksigen lagi. Bahkan sekarang mami saya perlahan-lahan sudah bisa berjalan. Dan lututnya memang masih bermasalah, tapi dia sudah bisa berjalan. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan mami secara sempurna. Terima kasih buat Ibu Debbie yang terus memberkati kami lewat pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada Tuhan Yesus terlebih lagi yang sudah memberikan kesembuhan. Saya berdoa Tuhan terus memberkati Ibu, pelayanan Ibu, kesehatan senantiasa diberikan Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya, iman itu mendatangkan kesembuhan. Ya, waktu kita melakukan segala sesuatu itu dengan iman, maka Tuhan melihat iman kita. Ya, kesaksian dari seorang ibu, maminya sakit umur 86 tahun, pulang ke rumah masih tetap pakai tabung oksigen karena saturasinya nggak naik-naik, bahkan tidak bisa apa-apanya, terbaring. Lalu ibu mengingat saya pernah bersaksi ketika kami dulu kena COVID, kami angkat perjamuan kudus. Dan Tuhan menyembuhkan. Demikian juga terjadi ya ketika ibu mendoakan mami dan mengajaknya untuk perjamuan kudus, saturasinya menjadi normal, oksigennya normal dan tidak butuh tabung oksigen lagi. Sekarang perlahan-lahan sudah bisa berjalan dan walaupun harus dipegang, tapi semuanya sudah membaik. Ya, Tuhan kita Tuhan yang melakukan sesuai dengan iman kita. Karena itu jangan pernah menyerah, tetaplah berharap bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kemarin. Ya, kemarin kita sudah membaca di bilangan ya pasal yang ke-22 setelah kita melihat bagaimana ya Raja Balak yaitu Raja Moab, memanggil seorang tukang sihir yang bernama Bileam ya untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi ketika tukang sihir itu bertanya kepada dewa-dewa, kepada Tuhannya, tapi Tuhan Allah Israel yang menyatakan diri kepadanya dan berkata bahwa kamu jangan ikut dengan para tua-tua dari Moab itu untuk pulang ke mereka. Ya, dan kamu jangan mengutuk bangsa Israel karena aku sudah memberkati mereka.
Ya, dan Tuhan menyatakan bahwa dia bisa memakai seorang tukang sihir untuk menyatakan ya isi hatinya, untuk menyatakan kemuliaannya bagi bangsa Moab, di mana Tuhan membela bangsa Israel. Ya, dan di sini kita melihat saudara bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bahkan perkenanannya ya. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-8, saudara, dikatakan di sana ya, ayat yang ke-7 dibilang lalu berangkatlah para tua-tua Moab, para tua-tua Midian dengan membawa di tangan mereka upah penenung ya kemarin. Dan akhirnya saudara ya Tuhan menampakkan diri, Tuhan menyatakan diri kepada Bileam. Ya, dan akhirnya saudara ya Tuhan bertanya ya kepada Bileam, siapa yang bersama-sama dengan engkau? Dan Tuhan berkata, kamu tidak boleh mengutuki bangsa itu, sebab bangsa itu telah aku berkati. Ayat 13 sekarang, bangunlah Bileam pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak ya, pada pemuka-pemuka Moab, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka bahwa Bileam menolak untuk datang bersama-sama dengan kami. Ya, tetapi dikatakan Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Jadi pemuka-pemuka yang dikirim pertama kepada Bileam itu tidak berhasil membujuk Bileam. Sehingga akhirnya saudara ya Tuhan menyuruh mereka pulang dan Bileam tidak boleh ikut. Ketika mereka pulang tidak membawa hasil, mereka berkata bahwa Bileam tidak mau ikut bersama-sama. Ya, Raja Balak mengirim lagi utusan pemuka-pemuka yang lain yang lebih terhormat. Jadi kalau yang kemarin misalnya dikirim bupati-bupati, ya hari ini yang dikirim gubernur-gubernur saudara. Yang lebih terhormat, yang lebih di atas. Ya, dan akhirnya dikatakan di sana dia berpikir kalau dia mengirim orang-orang yang lebih terhormat maka pasti Bileam akan mau. Ya, Balak mengutus pula pemuka yang lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Ayat 16, setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upah yang sangat banyak. Dan apapun juga yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Saudara, Balak berpikir mungkin Bileam ini minta bayaran yang lebih banyak. Ya namanya zaman dulu tuh dukun, tukang sihir, tukang ramal, ya mereka juga cari uang saudara. Ya, makanya ditawarkan oleh Balak ya orang yang lebih terhormat datang dan berkata, upahmu itu akan aku bayar lebih besar dan apapun yang engkau minta itu akan kuturuti, ya kata Balak Raja Moab. Asal engkau kutuki bangsa Israel, sumpah serapah bagi mereka. Dan akhirnya saudara dikatakan di sana ayat 19, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Ya, luar biasa saudara. Ya, seorang tukang sihir dipakai oleh Tuhan ya untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada Raja Moab ya. Dia bilang dia tidak bisa melanggar titah Tuhan sekalipun dikasih emas satu istana. Wow saudara, siapa yang bisa membuat seorang tukang sihir, petenung itu melakukan hal ini? Hanya Tuhan. Balak berpikir dia dapat mengendalikan segala sesuatu dengan uang. Dia dapat membeli bahkan tukang sihir ini dengan uang.
Tapi ternyata ketika Tuhan yang pegang kendali, kita melihat di sini. Bagi orang-orang yang disertai Tuhan, Tuhanlah yang menentukan hidup kita, nasib kita, bukan bukan guna-guna orang, bukan niat jahat orang, karena Tuhan yang pegang kendali. Bahkan dia bisa merubah hati seorang tukang sihir sehingga berkata, walaupun Balak memberi kepadaku ya emas perak satu istana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil ataupun yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Bagaimana seorang tukang sihir dapat melakukan itu, saudara? Hanya karena Tuhan Allah Israel yang dapat melakukan segalanya itu, saudara. Ayat 19 dikatakan, oleh sebab itu baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Dia menyuruh pemuka-pemuka Moab yang dikirim datang itu disuruh nginep lagi. Ya, nanti tunggu perintah Tuhan apa. Ya kalau Tuhan bilang pergi, aku pergi, kalau enggak ya enggak. Dan dikatakan di sana, saudara, datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Dan malam itu benar apa yang dikatakan oleh Bileam, dia bilang tunggu, kita tinggal di sini satu malam, tunggu apa yang difirmankan Tuhan. Ya, apa yang disuruhkan Tuhan itu akan aku lakukan. Tuhan berkata, karena orang-orang itu sudah terlanjur datang dan mereka menyuruh engkau untuk pergi bersama-sama mereka, Tuhan bilang, ya pergilah bersama-sama dengan mereka ke daerah mereka, tetapi kamu hanya melakukan apa yang akan kuperintahkan kepadamu. Jangan melakukan yang tidak diperintahkan Tuhan. Saudara, atas permintaan Raja Balak, Bileam menempuh perjalanan hampir 400 mil. Bayangkan loh, dari Moab mereka tuh berjalan mendatangi Bileam. Dan Bileam harus pergi mengikuti mereka, itu mereka harus berjalan menempuh perjalanan itu hampir 400 mil. Hanya untuk apa? Hanya untuk datang dan disuruh ngutukin bangsa Israel. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, tapi karena Tuhan yang suruh, Bileam pun melakukan karena Tuhan sudah mencengkram hatinya. Iya, dan Balak membawa Bileam ke Bamot Baal, yaitu di bukit penguburan untuk Baal, saudara. Kita tahu bersama mereka itu mempersembahkan ya anak-anak lelaki untuk dipersembahkan kepada dewa Baal, dan ke tempat penyembahan itu di bukit pengorbanan itulah. Ya, Bileam dibawa untuk disuruh untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, kemudian ke Gunung Pisga dan akhirnya dibawa lagi ke Gunung Pur. Setiap tempat dapat memandang ke bawah ke dataran Moab di situ, saudara ya, di mana orang-orang Israel itu berkemah. Tetapi yang mencemaskan hati raja itu Bileam, ya, mau benar-benar melakukan seperti yang disuruh atau tidak nih ya, itu yang menjadi tanda tanya, saudara. Dan akhirnya ya kita tahu bersama Bileam mengikuti perjalanan 400 mil untuk mengikuti pemuka-pemuka Moab itu. Jadi Bileam ini adalah salah satu tokoh dalam perjanjian lama, saudara, yang patut diperhatikan, yang meskipun bukan salah seorang umat dari umat pilihan Allah, Bileam ini, ya, ia mau mengakui bahwa Yahweh atau Tuhan adalah ya memang Allah yang maha kuasa. Namun ia tidak percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang sejati. Ya, dari kisahnya menyingkapkan ya bahwa dia sering melakukan penipuan berupa kedok-kedok kerohanian. Ya, seperti dia itu melakukan ya tenung, ya dia bisa membaca hidup orang.
Jadi Bileam ini adalah orang yang bercampur, saudara ya. Dia satu sisi berkata percaya Tuhan, tapi di satu sisi dia melakukan praktek-praktek sihir demi mencari keuntungan, ya. Antara ketaatan dan juga uang itu yang dia lakukan. Tapi ya ketika bangsa Moab menyuruh dia mengutuk saudara bangsa Israel, Tuhan itu mengubahkan hatinya. Ya, dan hatinya dikuasai oleh Allah Israel dan akhirnya dia melakukan yang seperti Tuhan Allah Israel itu minta untuk dia lakukan. Dan kita tahu bersama saudara, pada akhirnya setelah dia jauh menempuh perjalanan, ya apa yang terjadi? Dikatakan di sana ayat 21, ya. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Akhirnya dia pergi ya menempuh 400 mil. 22, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke dalam ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam. Jadi saudara, karena dia lagi naik keledai, malaikat Tuhan itu menampakkan diri, keledainya itu lihat. Keledainya itu ketakutan, ya. Dia membelok ke arah yang lain, lalu Bileam memukulnya, tapi dihimpit terus oleh malaikat itu. Sampai akhirnya keledainya itu ya tunduk sampai ke tanah saudara, ya, karena dia takut melihat malaikat yang berdiri di depannya. Dia bertiarap, ya, dia tiarap sampai ke tanah dengan Bileam masih ada di atasnya saudara. Maka marahlah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan padamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan lalu berlutut, lalu ia sujud. Ya, jadi saudara, karena Bileam tidak bisa lihat malaikat itu, tapi keledai itu bisa melihat. Jadi keledainya takut waktu lihat ada malaikat. Ya, jadi Allah membiarkan Bileam itu pergi untuk mengikuti utusan Balak. Namun Allah marah terhadap sikap tamak Bileam. Bileam mengatakan bahwa ia tidak akan melawan Allah hanya demi uang. Namun ketetapan hatinya mulai melemah. Ketamakannya terhadap kekayaan yang ditawarkan raja membutakan dia sehingga dia tidak dapat melihat bagaimana Allah berusaha untuk menghentikannya.
Jadi Tuhan berusaha menghentikan dia dengan keledainya itu dibelokkan ya di ini. Jadi meskipun saudara ya kita mungkin mengetahui apa yang Allah ingin kita lakukan, ya kita dapat menjadi buta karena keinginan akan uang, harta, kekayaan atau martabat ya. Jadi Tuhan sebenarnya berusaha menghentikan keledai itu di tengah jalan. Ya, untuk menghindari kesalahan dengan melihat melampaui daya tarik ya uang ya. Tuhan itu sebenarnya mau membuat Bileam itu nggak jadi pergi dengan keledainya berbalik arah. Tapi dia marah lalu dia pukuli keledai itu, saudara. Dan keledai itu bisa berbicara. Jadi keledai itu pada zaman dulu adalah kendaraan yang dipakai untuk alat transportasi. Kalau kita sekarang motor atau mobil, kereta api ya. Dan untuk macam-macam lah hewan ini biasanya sangat bisa diandalkan. Tetapi ketika Bileam marah, Tuhan berbicara lewat keledai itu bisa bicara, saudara ya. Keledai tersebut menyelamatkan nyawa Bileam, namun membuat Bileam terlihat tolol dalam proses itu sehingga Bileam mencambuk keledai itu. Ya kadang-kadang kita ini ya bertindak kasar kepada orang-orang yang mungkin menghalangi kita untuk mencapai keinginan kita. Tapi ternyata cara Tuhan itu seringkali memakai orang lain atau apapun untuk menghalangi engkau ya melakukan sesuatu yang bertentangan. Nah, akhirnya saudara dibukakanlah mata Bileam sehingga dia melihat malaikat itu dan Alkitab berkata akhirnya dia sujud menyembah. Ya, dia berlutut sujud, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu. Dan dia kubiarkan hidup, kata malaikat itu, saudara ya. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Jadi saudara, ya kita melihat di sini ya bahwa malaikat tahu itu jalan berbahaya untuk ditempuh. Lalu ya malaikat itu menyatakan diri ya untuk menghalangi Bileam. Dan Bileam tidak mengerti. Tetapi pada akhirnya dia berkata dia akan menuruti apa yang diperintahkan. Dan malaikat itu berkata, pergilah. Tetapi ingat, ya hanya apa yang kukatakan yang harus kau lakukan. Kenapa bisa malaikat itu menghalangi dia, saudara? Karena Tuhan melihat sikap hatinya berubah. Dia sangat bersemangat pergi karena dia berpikir dia akan dapat upah yang besar dari Raja Moab. Bileam berpikir, yes, akhirnya dia boleh pergi untuk mengutuk bangsa Israel. Dengan semangat hati yang berkobar. Makanya malaikat itu menampakkan diri, menghalangi dia. Jangan pergi dengan sikap hati yang tidak benar. Engkau boleh pergi hanya dengan sikap hati yang benar. Ingat, hanya apa yang akan kufirmankan itu yang akan kau katakan. Seringkali Tuhan lebih tahu, saudara, apa yang ada di hati kita. Ya, kenapa malaikat itu mencoba menghalangi dia? Karena Tuhan melihat sikap hatinya yang mulai tergiur dan dia bersemangat sekali untuk pergi karena berpikir dia akan dapat bayaran upah yang besar. Dan dia akan segera mengutuki bangsa Israel. Tapi Tuhan melihat sikap hatinya itu sehingga dikirim malaikat. Ya kalau sikap hatimu tidak benar maka dia tidak boleh pergi. Akhirnya dia minta ampun dan dia berkata,
Ya, kalau memang engkau tidak berkenan aku pergi, ya kalau memang apa yang aku lakukan ini adalah jahat di matamu, maka aku akan pulang. Tapi sekali lagi malaikat Tuhan itu berfirman dan mengingatkan Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang itu. Tapi ingat, hanya apa yang aku katakan itu yang boleh kamu katakan. Jadi ternyata Tuhan itu melihat sikap hati kita, saudara. Ya, dipikir Bileam dia boleh pergi, dia boleh mengutuk. Dan dia sudah berpikir akan dapat upah yang banyak. Tapi Tuhan tahu hatinya sehingga dia dicegah di malaikat Tuhan di tengah jalan. Supaya dia memperbaharui dulu hatinya. Karena memang Tuhan yang suruh dia pergi. Tapi kalau engkau pergi dengan niat hati yang jahat, yang ingin mendapatkan upah, dan engkau sudah berniat akan mengutuki Israel, maka malaikat tidak akan mengizinkan dia pergi. Kita bersyukur ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengingatkan, Tuhan yang akan mendampingi, bahkan dia akan mencegah jalan-jalan kita ketika kita mulai berbelok. Saudara, kita berdoa supaya kita semua punya kepekaan, jangan ada sedikit pun niat di hati yang melenceng, supaya Tuhan tidak menghukum kita. Taati saja apa yang Tuhan katakan. Katakanlah dan lakukanlah seperti yang Tuhan firmankan. Maka jalan-jalan hidup kita akan benar di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami dari kisah Bileam. Bagaimana ketika Tuhan menyuruh dia melakukan sesuatu, tapi sikap hatinya mulai berubah. Kami berdoa Tuhan yang tuntun kami dalam menjalani hidup ini agar kami hanya melakukan kehendak Tuhan. Jagai sikap hati kami, jagai hidup kami, agar kami sungguh-sungguh melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Ampuni kami, ampuni segala keterbatasan kami. Kalau selama ini mungkin kami tidak peka, cegah jalan-jalan kami Tuhan. Supaya kami tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang setia mengikuti mesbah doa. Tuhan jagai hati kami. Senantiasa kami ada dalam perkenanan Tuhan. Dalam melakukan segala hal di hidup ini apapun itu. Hamba berdoa Engkau berkati rumah tangga suami, istri, anak-anak semua hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sakit hari ini Tuhan, jamah dan lawat. Mari tumpangkan tangan di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Katakan, aku percaya Engkau sanggup Tuhan. Hamba berdoa Bapa, Engkau berikan kekuatan untuk menjalani setiap hari-hari kami. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami tengking, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mohon kesembuhan agar kami hidup sehat dan boleh melayani Tuhan, melakukan firman-Mu. Tuhan berkati setiap mereka yang hari-hari ini berjuang, bergumul untuk keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, amarah, kepahitan, dendam, ketakutan, kekhawatiran, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Mampukan kami. Hanya karena kuasa Roh Kudus-Mu kami akan mampu Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk terus berjuang agar hidup kami senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut campur tangan bekerja. Ketika kami bertobat, Tuhan tuntun dan lepaskan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa buat mereka yang rindu punya keturunan ilahi, berkati kandungan setiap kami yang berharap. Benih keturunan ilahi itu berasal daripada Tuhan, Engkaulah sang pemberi kehidupan. Kami berdoa, roh kemandulan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa berkati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus berharap setia kepadamu. Cukupkan yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangsa ini dipulihkan Tuhan menjadi berkat. Bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur, tanahnya, airnya, udaranya, pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan diberkati Tuhan. Hasil-hasil buminya diberkati Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara. Mulai dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan berkati. Bahkan gereja-gereja, pendeta-pendeta di atas bangsa ini Tuhan berkati untuk terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami.
Selamatkan bangsa ini Bapa, itu doa kami yang kami bawa kepadamu. Bahkan bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, negara-negara bagian di dalamnya, Tuhan berkati. Berkati semua anak-anakmu yang setia berdoa Tuhan di negara mereka masing-masing. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami percaya satu hal, Tuhan kami tidak pernah berubah. Setiap persoalan pergumulan kami ada jalannya di dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Turunlah kiranya berkat rahmat anugerah atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. And there I find you in the mystery.